Indonesia menghubung tinggi, harum syukurlah seantero bumi. Pramuka STT Indonesia, dengan Islam kami terus melangkah. Pramuka STT Indonesia, dengan takwa kami meraih cita. Bangku tangga teguh di dalam jiwa. Pramuka STT Indonesia. Oper kesini. Ayo, bolanya ke sebelah sini. Awas. Kasih aku. Wah, bahaya. Tenang terus. Maaf Pak, nggak sengaja. Iya, Pak. Mohon maaf ya. Hah? Om Begi. Om. Om, surprise banget nih. Tiba-tiba main ke kampung. Si Sultan mana, Om? Diajak nggak? Saya kan kangen. Assalamualaikum. Sultan udah ada di sini dari tadi. Waalaikumsalam, Sultan. Hei Ale, gimana nih kabarnya kamu? Wah, sudah lama nggak ketemu. Kamu tambah keren aja. Waduh. Kok Tante dilupain nih? Tante. Rumah kamu masih jauh nggak dari sini, Ale? Maklum, udah lama Tante nggak kesini. Udah lupa. Enggak, Tante. Dikit lagi kok. Tinggal belok kiri, lurus, belok kanan, mentok, sampai deh. Ya sudah, kalau begitu kamu anterin kami ya. Ayo Ale, masuk. Iya. Sultan, kenalin. Itu teman-temanku. Kita, Sultan. Mamat. Sultan. Dinho. Ayo Sultan. Ke rumahku dulu, kamu istirahat. Nanti kalau capeknya sudah hilang, kita kesini lagi main sama teman-temanku sampai puas deh. Ayo, mari teman-teman semua, aku tinggal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Halo Ibu. Ale, naik mobil siapa itu? Kakak ikut. Halo adikku tercinta. Assalamualaikum. Oh alah, Kak Begi. Mbak Yu, waduh mobil baru jadi nggak ngenalin. Tante. Wah, ini si Sultan, tambah cakep aja. Ayo masuk, masuk. Si Sultan bukannya istirahat dulu, malah main di belakang sama Ali dan Ocha. Ya namanya juga anak-anak. Kalau sudah main lupa berhenti. Maklum, sudah lama tidak bertemu, ya toh? Panas ya Kak Begi, maklum nggak ada AC. Ayo minum dulu, biar agak segeran. Sudahlah, jangan panggil aku Begi lagi. Malu. Panggil saja nama asliku, Mas Bagong. Dan panggil aku Misna saja ya, jangan Michelle. Kenapa memangnya? Ada apa toh Mbak Yu? Iya nih Mila, sejak pulang dari Amerika kemarin, kita semua sudah berubah. Malu soalnya. Malu kenapa Mbak Yu Misye? Mbak Misna? Ya iyalah, tahu sendiri kan gaya hidup keluarga kita sok kebarat-baratan gitu loh. Nah waktu di New York kemarin, aku dan Mas Bagongmu itu saat itu sehabis shopping di butik terkenal, kami bergegas menuju teater Broadway untuk melihat pertunjukan kesenian budaya kita di negeri orang. Nggak taunya mereka menyukai budaya kita melebihi kita sendiri. Fantastik tanpa stuntman. Seni budaya Indonesia memang hebat.
Itu, lihat seni tarinya. Sangat cantik dan elegan. It's okay, tapi menurutku Bali lebih atraktif dan dinamik. Jauh nggak sih negara Bali dari Indonesia? Hey, Bali itu bagian dari Indonesia. Really? Wow, great. Penari latarku juga ada yang dari Indonesia. Saya suka seni patung suku Asmat. Masuk negara mana itu? Indonesia juga, kek. Wow, Anda tahu banyak tentang Indonesia ya. SD saya di Menteng. Baju yang Anda pakai juga dari Indonesia. Namanya batik. Dan sepatu saya juga asli buatan Cibaduyut. Malu, Pap, orang luar ternyata lebih apresiatif terhadap budaya dan produk kita daripada kita. Nah, begitu ceritanya, Mila. Sejak saat itu, terus terang kami jadi malu sendiri terhadap gaya hidup kami yang sok kebarat-baratan selama ini. Memang seharusnya begitu toh Mbak Yu. Hasil karya bangsa sendiri harus lebih dihargai. Bangsa asing saja sudah menghargai produk-produk dan budaya negara kita. Masa kita enggak sih Mbak Yu? Ya malu. Apalagi kalau sampai diikuti generasi-generasi selanjutnya. Yang kamu katakan itu betul, Mila. Kan ada hadis Nabi yang mengatakan cinta tanah air itu sebagian dari iman, ya toh? Iya, Mila, makanya sejak saat ini Mbak Misna dan Mas Bagongmu itu selalu memakai produk-produk buatan dalam negeri. Dari baju, tas, perhiasan, dan lain sebagainya. Aku jadi ingat temanku si Fulan. Dulu waktu muda, dia suka sekali loh produk-produk luar negeri yang bermerek. Padahal produk kita kan nggak kalah bagus. Ternyata cinta wayang kulitnya nggak pudar ya. Apa sih itu artinya? Mamat nggak ngerti deh. Last man standing artinya orang terakhir yang tersisa. Jadi dia itu orang terakhir di bumi ini yang masih hidup. Kok bisa begitu? Kemana yang lainnya? Yang lainnya ya sudah tentu meninggal karena iklim bumi yang makin panas. Karena suhu udara di bumi makin panas, maka gunung es di kutub utara meleleh dan mencair, sehingga permukaan air jadi naik. Pulau dan benua tenggelam tak tersisa. Jadi para penghuninya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan pada mati semua. Ih, serem, kiamat dok, takut ah. Maka dari itu, agar bencana tersebut tidak benar-benar terjadi di bumi kita tercinta, sudah seharusnya mulai sekarang kita memelihara dan menjaga keseimbangan lingkungan kita. Kita ubah perilaku kita yang sadar ataupun tidak telah banyak mengakibatkan kerusakan di muka bumi ini. Memangnya apa yang sudah kita lakukan sehingga membuat bumi rusak? Apa, Ale? Ayo katakan. Tuh, itu tuh, ada lagi iklan layanan masyarakat tentang global warming. Coba kamu lihat aja tuh.
Nah, begitu, Mat. Mengerti kan? Jadi mulai sekarang kita ubah perilaku kita. Let's go green. Apaan lagi tuh let's go green? Mamat jadi tambah nggak ngerti. Let's go green artinya ayo kita hijaukan kembali bumi kita ini, Mat. Nah, itu si bule pintar. Jadi bumi kita yang sudah compang-camping, tandus dan kering kerontang, akibat ulah kita semua ini, kita benahi kembali. Hijaukan kembali, menanam pohon sebanyak-banyaknya, agar lingkungan kita menjadi segar kembali. Selain kita menanam pohon sebanyak-banyaknya, lalu apalagi yang bisa kita lakukan supaya bumi kita ini tidak semakin rusak, Ale? Ayo kasih tahu aku. Ya banyak lah. Contohnya kita harus pakai alat-alat atau barang yang ramah lingkungan. Kamu tahu tidak, kalau plastik yang sering kita gunakan untuk berbagai macam kebutuhan kita itu ternyata kurang baik bagi kelangsungan bumi kita. Karena zat yang terkandung dalam plastik itu tidak mudah terurai dalam tanah. Hingga ratusan tahun, sampah plastik tidak bisa hancur. Sampah-sampah itu terus ada, mencemari kualitas air dan tanah. Bahkan sampah plastik jadi menggunung, makin banyak tak terbendung. Lama-lama, bumi kita tercinta ini bisa penuh oleh sampah plastik beracun. Itu kan berbahaya. Iya ya, ngeri banget. Contohnya botol minuman ini. Tiap hari berapa banyak ya sampah botol plastik ini yang dibuang? Tas plastik juga. Alah, ngapain takut? Santai aja lagi. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan plastik. Tapi kalau bisa kita batasi pemakaiannya, kenapa enggak? AC, kulkas yang banyak mengandung gas yang bisa merusak ozon pun sekarang sudah banyak dilarang pemakaiannya. Diganti dengan yang lebih aman dan ramah lingkungan. Sebab kalau hal-hal seperti itu dibiarkan dan terus-terusan terjadi, maka lubang ozon di langit kita akan semakin lebar. Sehingga sinar ultraviolet matahari tidak ada saringannya lagi, langsung mengenai kulit kita. Bahaya tuh, bisa mengakibatkan kanker kulit. Lalu polusi udara juga. Karena tidak ada filternya lagi, bumi kita ini bisa menjadi makin panas. Gunung es mencair, permukaan air naik, banjir melanda dunia. Mati deh kita semua. Memangnya kalian mau kalau terjadi seperti itu? Iya, aku tahu. Efek rumah kaca itu namanya. Sudahlah, santai saja lagi. Kita nikmati saja hidup ini. Ganti nonton kartun saja. Ya, bule payah. Barang siapa di antara orang Islam yang menanam tanaman, maka hasil tanamannya yang dimakan akan menjadi sedekahnya. Dan hasil tanaman yang dicuri akan menjadi sedekah. Dan barang siapa yang merusak tanamannya, maka akan menjadi sedekahnya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Nah, begitu adik-adik, hadis riwayat Muslim, secara umum, junjungan kita Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita agar selalu merawat lingkungan kita dengan menanam berbagai pohon dan tanaman yang sudah tentu banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Umat manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini. Artinya, kita semua berkewajiban untuk merawat bumi tempat kita berpijak dan berlindung, bukan malah merusaknya. Banyak hal yang dilakukan oleh manusia sehingga menyebabkan kerusakan di bumi yang kita cintai ini, seperti perang, saling menghancurkan sesama, pembakaran dan pengundulan hutan, mengakibatkan erosi, pengikisan, lalu terjadilah longsor, merusak habitat laut, polusi melubangi lapisan ozon dan lain sebagainya, termasuk yang mungkin adik-adik lakukan dengan membuang sampah sembarangan hingga menyebabkan banjir, sampah plastik dan lain sebagainya. Iya, Aa, Mamat juga tahu. Waktu itu Mamat lihat di TV tentang global warming, juga menerangkan tentang hal tersebut. Makanya, mulai sekarang kami akan lebih membatasi pemakaian barang-barang dari plastik, A. Syukurlah kalau kalian semua sudah mengerti. Nah adik-adik, sekarang sudah cukup jelas ya?
Pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang AA sampaikan bisa membuat kalian sadar dan lebih peduli pada bumi yang kita cintai ini. Amin. Waduh, rajin banget. Iya, Mat. Kalau mampu melakukan amalan baik, kenapa tidak segera kita kerjakan? Iya ya, ingat kata-kata bijak dari Ustadz terkenal. Lakukan mulai dari diri sendiri. Hal-hal yang paling kecil dan sederhana lakukan sekarang juga dan tidak ditunda-tunda. Hei teman-teman, tahu tidak apa yang ada di kantongku ini? Apaan? Coklat kali, bagi dong bule. Enak aja, bukan lagi. Ayo Ale, tebak apa? Apa ya? Nggak tahu ah, nyerah deh. Nyerah? Ya sudah. Barang di kantong bule adalah handphone canggih. Wow, keren banget. Tapi apa kamu memang memerlukan barang-barang secanggih dan semahal itu, bule? Ya iyalah. Halo? Kalian jangan berisik ya. Ya, benar. Kapan? Besok? Boleh deh. Maaf, ini dengan siapa ya? Oh, Mas Kakak. Kakak mana nih? Kakak Slang apa kakak Brazil? Maklum teman saya banyak. Wah, dia ngibul lagi tuh. Biasa, soknya kambuh. Tuh kan lihat betapa pentingnya HP ini bagiku. Ya sudah ya, aku akan berangkat sekarang juga. Aku on the way ya. Tunggu saja kamu di situ. Dah, aku ketemu sama klien dulu. Awas di depanmu. HP-ku. Halo, halo. Gawat nih, jangan-jangan rusak. An Anasi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min muslimi yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayaqulu tayrun aw insanu aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah. Seorang muslim yang menanam atau menabur benih, lalu dia sebagian yang dimakan oleh burung dan manusia, ataupun oleh binatang, niscaya semua itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Mati lagi, gagal lagi. Bule? Hah? Sudah jam berapa ini? Coba kamu lihat. Ayo sekarang cepat mandi. Nanti kamu terlambat ke sekolahnya. Tanggung, Bu. Ntar sekali lagi mainnya. Bule penasaran nih. Kamu bandel ya? Ya, kok dimatiin? Ayo cepat sekarang mandi. Iya, Bu. Makin gede makin bandel aja ini anak. Bule? Apalagi, Bu? Ibu harus buru-buru nih, karena ibu ditungguin teman ibu. Kamu cepat mandinya dan langsung berangkat sekolah ya. Ingat itu, ini pesan ibu. Terus ibu pulangnya kapan? Mungkin ibu pulangnya sore. Udah ya, ibu berangkat dulu. Dah. Ibu udah pergi, bebas lagi nih sekarang. Asik bisa lanjutin main video game lagi. Masa sih aku nggak bisa menang? Kali ini bule harus berhasil. Ayo dong. Iya. Bule udah berangkat apa belum ya? Kita samperin yuk. Ayo. Teman-teman. Halo teman-teman. Ayo masuk aja. Lagi seru nih. Ya, bule baru mandi ya. Wah, cepet dong bule, bisa terlambat kita. Masuk aja dulu. Ayo. Habis ini aku ya bule. Aku dulu dong.
Mana yang lain? Tadi saya melihat mereka bertiga mampir ke rumah bule, Pak. Mungkin sebentar lagi mereka berempat akan sampai ke sini kok, Pak. Wah, kalau si bule sih memang rajanya terlambat. Lagian 5 menit lagi pagar biasanya sudah ditutup. Sebenarnya mereka sedang apa di sana ya? Teman-teman, sudah terlambat nih kita. Tanggung bule, lagi asik nih. Lagian jam segini kan pagar udah ditutup. Lebih baik kita bolos aja deh, bule. Aku masuk aja. Aku takut dimarahi ibuku. Mau kemana, Le? Ya ke sekolah dong, Mat. Masa pulang? Jangan gitu dong, Le. Iya, gak setia kawan nih Ale. Nih, Ale, sekarang giliranmu. Tuh cobain, sayang, seru lagi. Ale, mau nggak nih giliranmu sekarang? Ayo. Ya udah, kalau Ale nggak mau, aku aja deh yang mainin, boleh kan? Yaudah. Ale aja deh. Nah gitu dong, asik kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi liman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Dari hadis riwayat Muslim. Nah, adik-adik sekarang mengerti kan pentingnya menuntut ilmu? Allah menjanjikan kemudahan jalan ke surga. Subhanallah. Sungguh beruntung bagi mereka yang mau menuntut ilmu. Ada lagi sabda Nabi yang mengatakan bahwa orang berilmu akan mendapatkan keistimewaan. Sebab semua malaikat, makhluk di bumi, bahkan ikan paus di laut pun akan memohonkan ampun baginya. Karena itu, menjadi orang berilmu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dan Allah menyukai orang-orang yang berilmu. Jadi, supaya berilmu, kalian harus rajin belajar, rajin sekolah, tidak boleh malas, apalagi sampai bolos sekolah. Waduh, ada yang bolos nih tadi pagi. Anissa suka ngadu nih, baru juga sekali. Iya nih, Dino kan cuma 2 kali bolosnya. Mamat baru 3 kali. Bule yang ngeri. Iya. Sudah, jangan bertengkar lagi. Nasihat AA ini harus kalian praktekkan dengan baik. Mulai besok dan seterusnya, kalian jangan suka membolos lagi ya. Memangnya ada di antara kalian yang tidak ingin masuk surga? Iya. Bule, kamu nggak ingin masuk surga? Pingin, Nah, makanya nggak boleh malas sekolah. Rajin pangkal pandai. Ilmu itu sangat berguna bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Demikian anjuran Nabi kita Muhammad SAW. Kalian janji? Tidak akan bolos lagi? Gawat jam 7. Wah, setengah jam lagi terlambat nih. Harus cepat-cepat. Tidak boleh terlambat lagi. Gosok gigi. Sudah. Waduh, pagarnya udah ditutup. Manjat aja Yang penting kan gak bolos sekolah. Selamat pagi Pak Guru. Maaf boleh terlambat lagi. Yang penting kan tidak bolos lagi. Sedang ngomong sama siapa, Den? Lawang sekolahnya sudah tidak ada orang. Kok kosong gak ada orang? Maksudnya apa? Sekarang kan libur, tanggal merah. Capek deh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim.